STY bongkar alasan Indonesia kalah dari Vietnam di Piala AFF. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengaku belum maksimal mengajarkan taktik kepada para pemain muda tim Garuda. Hal itu diungkapkan STY setelah Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam pada laga ketiga grup B Piala AFF 2024 di Stadion Vetri Minggu 15 Desember malam. Meski mengakui kekalahan dari Vietnam, Sinteyong tetap memberikan apresiasi kepada tim asuhan Kim Sang-sik yang bermain lebih baik. Menurutnya, perbedaan skill dan juga kualitas antara pemain Vietnam dengan skuad Garuda yang rata-rata berusia 20 tahun menjadi faktor penentu hasil pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga menyoroti minimnya waktu persiapan yang menjadi kendala dalam mengajarkan taktik kepada para pemain muda Indonesia. Kami tidak punya banyak waktu mempersiapkan diri untuk pertandingan ini. Untuk pemain muda, kami butuh waktu untuk mengembangkannya. Tapi kami tidak punya waktu yang cukup saat training camp. Jadi sulit bagi saya untuk memberi input taktik yang penting ke tim ini. Jadi itu sangat disayangkan, kata Sinteyong. Sementara itu timnas Indonesia kini berada di peringkat kedua grup B dengan mengoleksi 4 poin dari 3 pertandingan hasil sekali menang, kalah dan juga imbang. Posisi tersebut masih berpotensi tergeser oleh Filipina yang baru saja menjalani 2 pertandingan. Meski menghadapi situasi tidak mudah usai ditekuk oleh Vietnam, Sinteyong tetap optimistis Indonesia bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Saya masih sedang mempersiapkan diri untuk semifinal. Saya percaya bahwa kita bisa melaju ke babak selanjutnya, tegas Sinteyong. Perjalanan Indonesia di Piala AFF 2024 akan ditentukan saat menghadapi Filipina pada laga pamungkas grup B di Stadion Manahan Solo Sabtu 21 Desember. Sinteyong memiliki waktu persiapan lebih panjang untuk membenahi tim sebelum laga krusial tersebut. Gelandang timnas Indonesia Rivaldo Pakpahan tampak jalan terpincang-pincang saat melewati mixed zone Stadion Vetri usai kalah dari Vietnam di Piala AFF 2024. Rivaldo Pakpahan tampil sebagai starter timnas Indonesia pada pertandingan ini untuk bermain di posisi gelandang. Namun Rivaldo Pakpahan harus digantikan di babak pertama lantaran mengalami cedera. Saat keluar lapangan, Rivaldo Pakpahan tampak tertatih menahan rasa sakit akibat cedera di bagian kakinya. Begitu juga saat keluar Stadion Vetri, Rivaldo Pakpahan jalan terpincang-pincang menuju bus. Hal itu terlihat dari video yang diunggah oleh media Vietnam Bongda 24. Sementara itu Rivaldo sendiri tampil cukup baik dalam melakukan convoring di sektor tengah timnas Indonesia saat terus dikempur oleh Vietnam. Beberapa kali duel keras pun harus diladeni oleh Rivaldo Pakpahan hingga membuatnya cedera dan tidak bisa melanjutkan permainan. Hingga kini belum diketahui kondisi cedera Rivaldo Pakpahan. Namun Rivaldo diharapkan bisa segera pulih karena timnas Indonesia akan kembali bermain pada Sabtu 21 Desember mendatang, yakni melawan Filipina di Stadion Manahan Solo. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik mengaku sangat senang bisa memutus tren negatif usai menang 1-0 atas timnas Indonesia di grup B Piala AFF 2024 Minggu 15 Desember. Kemenangan di Stadion Vetri Puto memutuskan catatan 3 kekalahan beruntun dari tim Merah Putih. Sebelum kemenangan ini, Golden Star Warriors kalah dari Indonesia di Piala Asia dan 2 kali dipecundangi saat bersua pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama-tama, saya sangat senang bisa mematahkan 3 kekalahan beruntun melawan Indonesia, ujar Kim Sang-sik seperti dikutip dari Soha. Kedua, Indonesia memainkan pertahanan yang rendah, jadi saya mencoba fokus kepada memberikan tekanan dan memunculkan tekad pemain untuk menang, katanya melanjutkan. Soal pemain terbaik di timnya, Kim Sang-sik menyebutkan Nguyen Quang Hai pantas menyandangnya. Pemain Chong An Hanoi itu mencetak gol sematawayang Vietnam ke gawang timnas Indonesia. Jika saya harus memilih pemain terbaik, saya akan memilih Quang Hai. Dia melakukan tugasnya dengan baik sebagai kapten, terhubung dengan rekan satu timnya dan mencetak gol penentu, katanya. Ya, kemenangan ini membuat Kim Sang-sik berhasil mengantarkan Vietnam meraih kemenangan kedua di grup B Piala AFF 2024 dan Vietnam kini di puncak klasemen dengan mengoleksi 6 poin. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf karena hanya bisa menang atas timnas Indonesia 1-0 pada laga grup B Piala AFF 2024 di Stadion Vetri Puto, Minggu 15 Desember. Saya tahu para supporter menginginkan kemenangan besar. Kami minta maaf, tetapi kami tetap mendapatkan 3 poin penuh. Semangat pemain untuk menang sangat besar, dan kemenangan ini membuat saya puas, ujar Kim Sang-sik dikutip dari Zinjos. Ya, publik Vietnam sebelumnya meyakini tim kesayangan mereka bisa menang besar atas timnas Indonesia.
Kemenangan atas Indonesia sangat penting bagi Vietnam untuk membalas kekalahan setelah menelan 3 kekalahan secara beruntun dari tim Garuda. Akan tetapi Vietnam hanya mampu menang tipis 1-0 atas timnas Indonesia yang mayoritas diperkuat pemain U22. Dan gol kemenangan Vietnam baru tercipta di menit ke-77 melalui Nguyen Quang Hai. Kami hanya mencetak 1 gol. Kami menciptakan banyak peluang, tapi tidak memanfaatkannya. Oleh karena itu, kami merasa sangat menyesal. Namun yang terpenting adalah kami memenangkan 3 poin, ucap Kim Sang-sik. Ya, Kim Sang-sik tidak mempermasalahkan skor pertandingan kemenangan yang diraih oleh Vietnam. Pelatih asal Korea Selatan tersebut merasa senang Vietnam bisa menghentikan rekor buruk melawan timnas Indonesia. Ini adalah pertandingan terpenting di babak penyisihan grup. Jadi saya sangat khawatir sejak awal pertandingan. Namun para pemain saya sangat siap. Meski tegang, saya sangat percaya diri, katanya menambahkan. Kapten Vietnam Nguyen Quang Hai menjadi penentu kemenangan timnya ketika berhadapan dengan timnas Indonesia di laga kedua grup B Piala AFF 2024. Ya, berkat gol semata wayangnya, Vietnam menang tipis 1-0. Gol tersebut membuat Quang Hai sumringah. Baginya kemenangan atas timnas Indonesia di kandang sendiri begitu spesial. Setiap gol memiliki emosi yang berbeda. Saat ini Stadion Vietri tidak berbeda dengan sebuah festival, kata Nguyen Quang Hai dikutip dari Bongda 24. Ya, sementara itu kemenangan atas timnas Indonesia membuka lebar peluang Vietnam ke semifinal Piala AFF 2024. Selain itu, kepercayaan diri pemain lebih meningkat. Kemenangan ini akan menambah kepercayaan diri saya dan juga tim Vietnam. Dari sana kami punya motivasi untuk mencoba menciptakan suasana meriah setiap kali kami turun ke lapangan, jelas Kim Sang-sik. Kiper timnas Vietnam Philip Nguyen menilai timnas Indonesia cukup menyulitkan timnya. Philip Nguyen menjelaskan, timnas Indonesia tidak datang dengan skuad terbaiknya. Namun, pemain muda yang dibawa oleh skuad Garuda memberikan perlawanan yang cukup sengit di lapangan. Tentunya bermain dengan tempo tinggi cukup menyulitkan skuad Garuda dan juga mereka kesulitan membangun serangan. Ini jelas kemenangan tim. Ini bukan skuad terkuat Indonesia, tapi kami sangat menghormati tim ini. Pemain muda bermain bagus. Mereka kurang beruntung juga bermain dengan frekuensi tinggi seperti itu, kata Philip Nguyen, sumber Znews. Pemain asal Chong'an Hanoi FC ini melanjutkan, Indonesia sudah bertahan dengan maksimal dari gempuran Golden Shark. Tentunya dari segi pengalaman kedua tim memiliki corak yang cukup terlihat. Gol Quang Hai pada laga tersebut cukup krusial untuk membuat mereka makin optimistis bertarung di klasemen. Pertandingan hari ini bagus. Indonesia fokus bertahan dengan jumlah pemain yang banyak, tetapi Vietnam berhasil dan mencetak gol. Menang, supporter tidak lagi menyalahkan kami, ujarnya. Ya, Philip menegaskan bahwa mereka optimis bisa melaju jauh di turnamen ini. Apalagi selangkah lagi Golden Star Warriors bisa mengunci 1 tiket ke babak semifinal. Mereka harus segera mempersiapkan diri jelang menghadapi Filipina, yakni pada tanggal 18 Desember nanti. Skuad Garuda harus menerima kekalahan dengan skor akhir 1-0 pada babak penyisihan grup B ASEAN Cup 2024. Vietnam tampil solid yang membuat Indonesia kesulitan dalam menciptakan peluang di laga tersebut. Namun timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan yang sengit meskipun datang dengan tim-tim yang diisi banyak pemain muda. Dan tentunya, laga tersebut memberikan pengalaman berharga bagi semua pemain untuk merasakan berlaga di ajang internasional. Ronaldo Kuateh menjelaskan hasil pertandingan ini cukup mengecewakan. Menurutnya, semua pemain telah berjuang keras memberikan hasil terbaik di lapangan dan kekalahan ini harus mereka terima untuk menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Pertama-tama kami semua sedih dengan hasil ini. Kami tidak bisa menang di lapangan tim Vietnam, tetapi saya pikir seluruh tim bermain dengan baik dan berani berjuang. Meskipun kami tidak menang, kami menerimanya, kata Ronaldo Kuateh, sumber Lamadantri. Ya, pemain asal Muangthong United ini menegaskan bahwa mereka datang untuk mendapatkan kemenangan. Mereka juga diminta oleh Sintayong untuk menikmati pertandingan ini dan jangan pernah takut. Ini menjadi suntikan motivasi agar mereka bisa memberikan segalanya di lapangan. Ronaldo menambahkan, Vietnam merupakan salah satu tim yang kuat di ajang ini. Namun Indonesia memberikan perlawanan yang sengit di lapangan. Sintayong memang mendaftarkan Iver Jenner dan juga Justin Hubner untuk bertarung di ASEAN Cup 2024. Kendati demikian, sampai saat ini dua pemain tersebut belum juga bergabung bersama timnas Indonesia.
Kini timnas Indonesia telah melakoni 3 pertandingan di grup B ASEAN Cup 2024. Menariknya saat pertandingan melawan Vietnam, dalam daftar skuad timnas Indonesia tertulis nama Iver Jenner dan juga Justin Hubner. Dan itu berarti PSSI fix mendaftarkan kedua pemain tersebut untuk membela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Sayangnya sampai sekarang kedua pemain tersebut belum juga datang. Komunikasi terus dilakukan oleh PSSI kepada Iver Jenner dan juga Justin Hubner. Pembicaraan juga disampaikan kepada klubnya yakni Young Utrecht dan Wolves U21. Kedua pemain tersebut kesulitan untuk datang saat ini dan diperkirakan kedua pemain itu akan datang apabila timnas Indonesia lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya cukup besar. Dan timnas Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara grup B ASEAN Cup 2024 dengan mengemas 4 poin. Timnas Indonesia menyisakan 1 pertandingan lagi melawan Filipina pada laga terakhir grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Sabtu 21 Desember 2024. RCTI dipastikan menyiarkan secara langsung laga krusial timnas Indonesia versus Filipina di Piala AFF 2024. Disebut krusial karena laga melawan Filipina akan menjadi pertandingan terakhir skuad Garuda di fase grup, sekaligus menentukan lolos tidaknya mereka ke babak semifinal. Masalahnya, Vietnam, Filipina dan juga Myanmar baru 2 kali bertanding, dan itu berarti pergerakan di grup B masih sulit untuk diperkirakan dan kelima tim masih mampu merebut 2 posisi teratas tersebut. Terlepas dari semua itu, target utama Sintayong adalah membawa timnas Indonesia menang atas Filipina. Kemenangan nantinya akan membuat Garuda memiliki 7 poin, dan jumlah tersebut sudah cukup untuk membuat timnas Indonesia mengamankan setidaknya peringkat kedua di grup B turnamen yang kini disebut sebagai Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tersebut. Selain menang, hasil imbang kontra Filipina juga akan meloloskan timnas ke semifinal. Hal itu asalkan di laga lain, laga Myanmar versus Laos dan juga Myanmar versus Vietnam berakhir imbang. Jadi, kans timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024 masih terbuka lebar. Jika memang finish sebagai runner-up, maka kemungkinan besar lawan timnas Indonesia adalah Thailand yang diprediksi bakal jadi juara grup A. Kiper kelahiran Indonesia Emil Audero Mulyadi menjawab pertanyaan terkait peluangnya memperkuat skuad Garuda. Emil Audero merupakan pemain yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Namun ia tumbuh besar di Italia. Artinya penjaga gawang berusia 27 tahun tersebut bersyarat membela timnas Indonesia. Akan tetapi sejauh ini masih belum diketahui apakah ia bakal diproses naturalisasi. Padahal mantan pemain Inter Milan dan juga Juventus tersebut sudah bertemu dengan Erick Thohir. Sayangnya proses naturalisasi masih urung terjadi. Kemudian menariknya terbaru ini, Emil Audero mendapatkan pertanyaan langsung dari warga Indonesia. Dan hal itu diketahui dari akun X pribadinya @agamaprilo_18. Dalam video yang dibagikannya, warga Indonesia tersebut meminta tanda tangan jersey yang ia bawa dan juga sembari bertanya bagaimana tentang Indonesia. Bagaimana dengan timnas Indonesia? Sudah bicara dengan Pak Erick Thohir? Tanya orang tersebut. Kita sudah pernah bicara, tapi sudah beberapa tahun lalu, jawab Emil Audero. Ya, menariknya ketika ditanya kemungkinan membela timnas Indonesia, Emil tidak memberikan jawaban pasti. Kita akan lihat, tegas kiper yang lahir di Mataram ini. Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mengumumkan kepala pelatih baru timnas Malaysia, yakni Peter Siklamovski. Selain Siklamovski, FAM juga menunjuk Navuzi Zain untuk memimpin timnas Malaysia U23. Nantinya Peter Siklamovski baru akan memimpin Malaysia usai Piala AFF 2024 berakhir. Sebab saat ini tim berjuluk Harimau Malaya tersebut masih dipimpin oleh Paul Marty yang sejak awal memang ditugaskan sebagai caretaker. FAM hari ini resmi mengumumkan nama 2 sosok penting yang akan memimpin struktur organisasi baru skuad Harimau Malaya sebagai awal dari revolusi pemberdayaan skuad sepak bola nasional. Dikutip dari pernyataan resmi FAM di laman resmi, Senin 16 Desember 2024, mereka terdiri dari Peter Siklamovski sebagai pelatih kepala nasional dan Navuzi Zain sebagai pelatih kepala nasional U23. Tambah pernyataan FAM. Ya, perlu diketahui Peter Siklamovski adalah pelatih utama timnas Malaysia setelah kepergian Kim Panggon. FAM pun berharap Peter Siklamovski bisa membawa perubahan untuk sepak bola Malaysia yang mulai tertinggal dari tim-tim Asia Tenggara lainnya.
Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM akan melakukan perubahan dan reformasi untuk memperkuat aspek manajemen, penggunaan teknologi dan kedokteran serta menunjuk pelatih baru yang akan berperan dalam pemain nasional. Bunyi pernyataan FAM. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.